Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat rahmat dan hidayahnya. Baik, kita kali ini pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang mana kompetensi dasar kita pada kali ini yaitu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai, yang pertama menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, menjelaskan sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Yang kelima, mendeskripsikan contoh salah satu teladan Rasulullah SAW. Yang keenam, menunjukkan hikmah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku yang mencerminkan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kedelapan, menyajikan keterkaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan sikap toleransi dan suka menolong. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menyimak materi pembelajaran iman kepada Rasul-Rasul Allah, diharapkan mampu untuk meyakini dengan benar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menjelaskan kandungan dalil nakli yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjelaskan sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Yang keenam, mendeskripsikan contoh salah satu teladan Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, menunjukkan hikmah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedelapan, menunjukkan perilaku yang mencerminkan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan sikap toleransi dan suka menolong. Selanjutnya, diharapkan pula kita mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita masuk saja tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam kitab Fathul Mughis dijelaskan tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan metode tanya jawab, yakni itu dijelaskan, jika ditanya kepadamu bagaimanakah perihal beriman dengan para nabi dan rasul, maka jawabannya adalah iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa awal pertama kali nabi adalah Nabi Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihim ajma'in. Mereka semua adalah orang yang memberi kabar tentang wahyu, berita gembira, janji dan ancaman dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang membersihkan amal dari hal-hal yang bersifat merusak. Mereka adalah orang yang benar, orang yang jujur. Mereka adalah orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah perbuatan yang munkar. Dan mereka adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang maksum
artinya dijaga dari perbuatan kesalahan, dari dosa-dosa kecil maupun dari dosa-dosa yang besar. Dan mencintai mereka merupakan syarat sahnya iman, dan sebaliknya, membenci atau memusuhi mereka menjadikan kafir. Adapun definisi lain tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah bahwa iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita akan ingin melihat ya, dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu dalil naklinya yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah lebih tahu maksud dan makna tujuan. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya kita akan melihat dalil nakli, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Itu tadi beberapa dalil nakli dari Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran ini, tapi perlu juga kita merenungkan hal-hal yang pernah terjadi di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Ada sebuah cerita. Yang pertama, beberapa tahun yang lalu di negeri kita ada seorang perempuan yang mengaku dirinya nabi. Mungkin kita pernah dengar itu beritanya. Ada pula seorang laki-laki yang mengaku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun terjadi. Ia meyakini pernah bertemu malaikat Jibril, kemudian diberi wahyu. Atas keyakinannya itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah pada jamaahnya. Sebagian besar jamaahnya pun mempercayai apa yang diucapkannya. Akan tetapi, ketika berita ini muncul ke permukaan di luar jamaahnya dan banyak diketahui masyarakat, banyak masyarakat yang menentangnya dan bahkan menuduh telah menodai agama. Selanjutnya ada juga sebuah berita yang kita dengar. Ada sekelompok pengajian menegaskan
bahwa kelompok pengajiannya itu bersandar pada cara-cara Rasulullah SAW melakukan dakwah, dan kelompok ini mendeklarasikan bahwa apa yang dilakukan di pengajiannya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi kegiatan di dalam pengajian tersebut mengolok-olok kelompok lain dengan menganggap Islamnya itu batal, tidak sah. Mereka juga gampang sekali menyebut orang lain itu kafir dengan bahasa yang halus, yaitu dengan pelaku bid'ah atau melakukan bid'ah. Nah, itu sebagai gambaran yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama tentang orang-orang yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana menurut kalian gambar ini? Apa yang kalian pikirkan dan renungkan setelah melihat gambar tadi? Baik, selanjutnya disampaikan pada materi ini yaitu jumlah para nabi dan rasul serta tugas-tugas para rasul. Dalam kitab Qatrul Ghais, menurut hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000, sedangkan jumlah rasul itu ada 315. Adapun tugas-tugas rasul diantaranya yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengajak kepada ketauhidan, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, tugas para rasul adalah menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah-hikmah. Yang keenam, yaitu Rasul sebagai hujah bagi manusia. Para peserta didik, anak-anakku yang berbahagia, tentu mereka para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah karena mereka memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yang jauh dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tersebut menunjukkan bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Di antara sifat-sifat para nabi dan rasul itu ada sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang mustahil bagi mereka, dan ada pula sifat-sifat jaiznya. Dan sifat-sifat wajib itu di antaranya yaitu sidik atau selalu jujur dan benar. Yang kedua, sifat wajib bagi rasul adalah fatonah atau cerdas. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah amanah, selalu dapat dipercaya. Sedangkan sifat mustahil bagi rasul adalah lawan dari sifat wajib tadi, yaitu yang pertama sifat mustahilnya adalah sifat kizib atau berdusta. Yang kedua sifat baladah atau bodoh, dan sifat ketiga yang mustahil adalah kitman atau menyembunyikan. Sedangkan yang keempat, sifat yang mustahil adalah khianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya sifat-sifat jaiz bagi rasul atau nabi adalah yang biasa terdapat pada diri manusia, yaitu makan dan minum, berkeluarga, senang dan sedih,
dan lain-lainnya. Dan ini ditunjukkan pula dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 33 yang berbunyi, Ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Mereka, para Rasul itu adalah orang, ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Ini adalah menunjukkan atau dalil bahwa Nabi dan para Rasul adalah juga seperti kita manusia biasa. Namun mereka memiliki kelebihan. Mereka adalah utusan Allah yang mulia, yang terlepas atau yang terbebas dari sifat celah dan keburukan. Dan pada pertemuan kali ini yang bisa kita jadikan ringkasan atau khulasoh, yang pertama adalah bahwa Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu adalah utusan Allah, diberikan wahyu yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jumlah para nabi berdasarkan hadis riwayat Ahmad berjumlah 124.000 nabi, sedangkan Rasul adalah 315. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sifat wajib, yaitu asyidik, amanah, tablik, dan batonah. Sedangkan sifat yang mustahil bagi Rasul adalah kizib, khianah, kitman, dan balada. Dan adapun yang keempat adalah tugas para Rasul, diantaranya adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batasannya bagi manusia, serta mereka diminta untuk memberikan teladan yang baik kepada umatnya dan memperbaiki jiwa manusia. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini Allah ridho dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di lain waktu. Mari kita akhiri, kita tutup pertemuan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.